Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 4. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita bab 7 yaitu tentang cahaya dan penglihatan. Hari ini kita akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran yang kelima dan keenam. Apakah kalian sudah siap? Baik, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 7 Cahaya dan Penglihatan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tujuan yang kelima dan keenam, yaitu indera penglihatan dan alat optik. Baik, kita mulai dengan yang kelima, indera penglihatan. Indera penglihatan adalah mata. Bagian mata terdiri dari dua, yaitu bagian luar mata dan bagian dalam mata. Untuk bagian luar mata terdiri dari 4, yaitu 1. Alis mata, 2. Kelopak mata, 3. Kelenjar air mata, 4. Bulu mata. Untuk alis adalah bagian yang menonjol. Alis ini berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kemudian, kelopak mata melindungi mata dari debu dan bakteri. Kelenjar air mata melindungi mata kita supaya mata kita selalu lembab sebagai pelumas sehingga mata kita tidak kering. Selain itu juga bisa mengeluarkan debu atau kotoran yang masuk. Bulu mata melindungi mata kita dari debu dan banyaknya cahaya yang masuk. Baik, itulah 4 bagian luar mata. Sedangkan bagian dalam mata kita bisa lihat ini adalah bagian dalam mata. Bagian-bagiannya diantaranya adalah kornea, kemudian koroid, lensa, iris, pupil, retina, otot mata, dan syaraf mata. Untuk jelasnya kita bisa lihat fungsi bagian mata bagian dalam, yaitu otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata sehingga mata kita bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Kemudian saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Kornea berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Selanjutnya, iris berfungsi memberikan warna mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Sedangkan pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketika mata merasa terlalu silau, terlalu banyak cahaya yang masuk, maka pupil kita akan mengecil. Sedangkan ketika mata tidak terlalu silau, cahaya yang masuk tidak terlalu banyak, maka pupil kita membesar. Lanjut, retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Koroid berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Koroid ini adalah bagian mata yang banyak mengandung darah. Kemudian sklera berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Lanjut, lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Bintik buta berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Bintik kuning berfungsi untuk tempat jatuhnya bayangan. Baik, kita lanjutkan tujuan pembelajaran yang keenam. Alat-alat optik. Apakah alat-alat optik itu? Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Nah, alat optik ini terbagi dua, yaitu alat optik alamiah adalah mata kita dan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia, seperti kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop atau teropong, kamera, periskop, episkop, diaskop, dan masih banyak lagi. Untuk fungsinya adalah kacamata, ada kacamata biasa yaitu kacamata fantasi, kemudian ada kacamata yang digunakan untuk membantu penderita rabun dekat, rabun jauh, atau rabun tua. Misalnya kacamata plus, kacamata minus, dan kacamata rangkap. Kemudian lup atau kaca pembesar adalah berfungsi untuk memperbesar
benda atau melihat benda dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian mikroskop atau disebut juga teropong adalah alat-alat, Kemudian mikroskop adalah alat-alat yang membantu kita untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Diperbesar dengan pembesaran yang berkali-kali lipat. Kemudian teropong adalah alat untuk melihat benda jauh, misalnya untuk melihat benda-benda langit. Kamera adalah alat yang biasa kita gunakan untuk mengabadikan gambar atau peristiwa. Kemudian ada periskop, episkop, diaskop, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekarang kita akan melihat gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan diantaranya adalah rabun jauh, yaitu disebut juga miopi. Rabun jauh ini yaitu tidak jelas melihat benda yang jauh, maka dapat dibantu dengan kacamata min atau kacamata lensa cekung. Kemudian yang kedua rabun dekat atau disebut juga hipermetropi. Hipermetropi ini adalah tidak jelas melihat benda dekat, maka dibantu dengan kacamata lensa cembung atau kacamata plus. Yang ketiga adalah rabun tua atau disebut juga presbiopia, yaitu tidak jelas melihat dekat dan tidak jelas melihat jauh, maka dibantu dengan lensa rangkap plus dan minus. Sedangkan untuk gangguan penglihatan lainnya masih ada lagi, yaitu astigmatisme, silinder, glaukoma, rabun senja, buta warna. Baik, sekarang kita melihat cara menjaga kesehatan mata. Mencegah lebih baik daripada mengobati, tidak terkecuali untuk kesehatan mata. Banyak cara yang sederhana untuk melakukan menjaga kesehatan mata. Di antaranya adalah 1. Rutin memeriksakan mata. 2. Mengonsumsi makanan bergizi. Kita ketahui vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan mata adalah vitamin A. Kemudian jangan terlalu lama menatap layar elektronik, juga tidak terlalu dekat ketika menonton TV. 4. Memakai kacamata hitam, yaitu ketika kita bepergian ke tempat yang panas atau terik matahari sehingga mata kita terlalu silau, maka kita lindungi mata dengan kacamata hitam. 5. Tidak merokok. Merokok selain berbahaya bagi kesehatan paru-paru, juga bisa merusak kesehatan mata. 6. Membuang make up lama, yaitu yang biasa memakai make up, maka harus rajin membersihkan make up karena dapat merusak kesehatan mata. Yang terakhir adalah rajin berolahraga. Demikianlah cara menjaga kesehatan mata. Setelah kita mengetahui bahwa alat penglihat mata kita sangat berguna, maka ada bagian-bagian luar dan ada bagian-bagian dalamnya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa menggunakan mata kita dengan sebaik-baiknya dan dapat menjaga kesehatannya. Demikianlah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mengetahui tentang indera penglihatan, yaitu mata dengan bagian-bagiannya disertai dengan kelainannya dan cara merawat kesehatan mata. Kemudian kita sudah mengetahui tentang alat optik, yaitu alat yang menggunakan lensa atau cermin dan beberapa macam alat optik. Semoga pengetahuan kita bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.